Masuki musim kemarau, Bali terancam kekeringan panjang. Dewan minta Pemprov tanggap lakukan antisipasi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyebutkan jika 85% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Bahkan, dari data BMKG terpantau jika akan terjadi hari tanpa hujan, HTH, berturut-turut di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Bali. HTH ini menurut BMKG sendiri berkategori sangat panjang, 31-60 hari tanpa hujan, dan ekstrim panjang, lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Adanya kemarau panjang ini membuat kekhawatiran akan datangnya kekeringan lahan pertanian di Bali. Di mana saat ini Bali mulai mendasarkan perekonomiannya dari sektor pertanian di masa pandemi ini. Apalagi, karena sektor pariwisata lesu darah akibat pandemi. Di satu sisi, pariwisata seperti ini dan pertanian adalah second line daripada ekonomi di Bali. Tentu sebagai wakil rakyat di provinsi, kebijakan pemerintah bagaimana di pertanian kalau sumber air tidak bisa dimanfaatkan, gak mungkin kita paksakan petani menanam, kan rugi, kata anggota Komisi 2 DPRD Bali, Kade Dharma Susila saat dikonfirmasi, Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Terkait fenomena tersebut, ia mendesak Pemprov Bali tanggap untuk mempersiapkan datanya terkait kemarau panjang. Ini karena dua daerah di Bali yang dikenal sebagai lumbung beras Pulau Dewata, yakni Kabupaten Tabanan dan Jembrana dipastikan akan menjadi daerah yang terparah terdampak kekeringan. Tentu pemerintah kan harus cepat tanggap dan sadar dalam menghadapi kondisi alam yang tidak bisa kita hindari. Bali sebagai daerah lumbung padi Tabanan dan Jembrana pasti akan terdampak dari sektor pertanian, paparnya. Wakil rakyat dari Dapil Jembrana ini juga menyebutkan bahwa selain sektor pertanian, sektor hortikultura lainnya seperti perkebunan juga ikut terkena dampak keras akibat kekeringan. Bahkan bisa saja tanaman-tanaman hortikultura seperti cengkeh, vanili, buah-buahan ada di ladang kena dampak karena gak pernah kena air, tegas Ketua DPC Gerindra Jembrana ini. Untuk itu, dirinya meminta pemerintah tidak lepas dan cepat mengantisipasi melalui berbagai langkah-langkah yang tepat dalam menyelamatkan perekonomian dan pertanian Bali. Dharma Susila juga mendorong agar Pemprov dan Pemkot se-Bali yang saat ini tengah menyusun anggaran perubahan di APBD 2021 untuk memperhatikan secara khusus sektor pertanian dalam anggaran perubahan. Menurut saya, bicara pertanian dalam arti luas, maka pemerintah harus mengantisipasi melalui program apa kira-kira bisa mempertahankan ekonomi dari sektor pertanian. Pemerintah kabupaten maupun provinsi ini kan sedang membahas anggaran perubahan. Sehingga apakah prioritas utama anggaran perubahan di sektor pertanian, tintanya. Pihaknya bahkan mendorong Pemprov Bali untuk berani mengambil langkah tegas dengan meningkatkan anggaran pertanian menjadi 5% dari APBD. Seperti diketahui, selama ini alokasi anggaran untuk sektor pertanian di Bali hanya mencapai 2% per tahun. Kenapa dengan sektor pariwisata tidak berjalan? Pertanian diangkat 5% lah untuk mengantisipasi masa paceklik atau kemarau panjang. Dengan langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan berbagai stimulus ekonomi atau hibah kepada masyarakat, khususnya para petani yang terdampak kekeringan. Sehingga masyarakat bisalah pelihara kambing, pelihara ayam atau petelur sehingga masih ada perputaran ekonomi sektor pertanian melalui stimulus ekonomi atau hibah kepada kelompok masyarakat melalui program padat karya, tukasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!